Jadi karet bintik tidak diperbolehkan main. Nah ini kan lucu ya, lucu. Apa dasarnya tidak memperbolehkan karet bintik untuk bermain? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, para pecinta tenis meja di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi di channel Studio 5 Linggau. Di video kali ini kita akan membahas tentang karet bintik. Nah ini karet yang super membuat orang pusing kepalanya 7 kali 10 keliling. Jadi bukan 7 keliling lagi. Nah teman-teman, sebelum kita membahas itu lebih lanjut, saya minta untuk support channel ini agar tenis meja di seluruh Indonesia terus informasinya berkembang dan terus berjaya. Oke teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja membahas pokok pembahasan. Ini ada pertanyaan ya, ada pertanyaan yang sering sekali ya terjadi ya. Kadangkala untuk para pemain-pemain awam ya, para pemain-pemain di daerah yang masih belum kenal dengan karet bintik, ini merasa aneh ya. Contoh saja di daerah tempat saya ini, walaupun sudah lumayan berkembang tenis meja di sana, tapi masih ada yang bilang seperti ini. Ini karet apa ini? Ini nggak boleh main seperti ini. Jadi ada kasus di turnamen apa itu, jadi ada teman saya itu pakai karet bintik. Tiba-tiba oleh panitianya Pak dibuat suatu aturan bahwa tidak boleh menggunakan karet ini, karet bintik ya. Jadi karet bintik tidak diperbolehkan main. Nah ini kan lucu ya, lucu. Apa dasarnya tidak memperbolehkan karet bintik untuk bermain? Jadi untuk membahas ini bukan hanya sebatas pikiran saya teman-teman ya, tapi kita akan mengacu pada peraturan tenis meja yang dikeluarkan ITTF. Jadi ITTF itu adalah organisasi induk organisasi tenis meja dunia. Kalau di Indonesia namanya PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Sebagai acuan kita, pedoman kita ya, itu adalah ITTF ini. Kalau ITTF memperbolehkan, artinya itu boleh dilakukan di daerah ataupun dimanapun ya. Jadi tergantung kita lagi mau mempergunakan atau tidak peraturannya. Tetapi kalau ITTF sudah mengizinkan, artinya itu bisa digunakan dimanapun ya. Jadi kita akan membahas langsung merujuk kepada peraturan tenis meja yang dikeluarkan ITTF yang sudah dialihbahasakan oleh tenis meja, komunitas tenis meja mania, Mas Lili dan kawan-kawan. Oke, jadi saya akan bacakan ya pada poin 2.4.3, fokus membahas tentang karet bat ya. Jadi dijelaskan sini, sisi daun raket yang digunakan untuk memukul bola harus ditutup dengan baik karet bintik biasa tanpa spon dengan bintik yang menghadap keluar dengan ketebalan total termasuk perekat tidak lebih dari 2.0 mm maupun karet berlapis dengan bintik menghadap ke dalam atau keluar memiliki ketebalan total termasuk perekat tidak lebih dari 4,0 mm. Nah jadi teman-teman, jadi ada dua tipe karet yang diizinkan oleh ITTF, dijelaskan ya pada poin ini. Ada karet bintik dan juga ada karet polos. Nah ini saya punya, ini namanya karet polos, bintiknya menghadap ke dalam. Nah ada satu lagi karet yang namanya karet bintik, yaitu bagian bawah dari karet sini itu menghadap keluar, itulah namanya karet bintik. Jadi intinya karet bintik itu diizinkan, dibolehkan untuk dipergunakan baik itu dalam permainan biasa maupun dalam pertandingan resmi. Nah jadi jangan salah teman-teman, yang lagi ada panitia melarang ada pemain karet bintik ya. Jadi ada karet bintik ini dilarang, tidak boleh mengikuti kejuaraan ini. Sebenarnya nggak boleh itu. Kenapa? Karena ITTF sendiri, induk organisasi dunia sendiri, mengizinkan karet bintik ini untuk diperbolehkan digunakan dalam kejuaraan apapun seperti itu. Tapi berbalik kepada panitia lagi. Kalau memang panitia tidak mengizinkan, ya mau apa kita ya. Tapi seharusnya panitia harus cerdas menyikapi ini ya. Jangan hanya berpikir subjektif ya. Sekarang kita akan lanjutkan kembali pada poin yang di bawahnya, yang dijelaskan karet bintik biasa tanpa spon adalah lapisan tunggal karet non-seluler alami maupun sintetis dengan bintik yang terdistribusi secara merata pada permukaannya dengan kepadatan tidak kurang dari 10 bintik per cm dan tidak lebih dari 30 bintik per cm ya. Jadi karet bintik itu teman-teman ada dua jenis, ada yang pakai spon ya, ada juga yang tidak pakai spon. Semuanya diperbolehkan dengan aturan tadi ya, tidak melebihi dari ketebalannya itu, terus
jumlah bintik per 1 ya sentimeter itu tidak boleh kurang ya, tidak boleh kurang dari 10 bintik. Ya, jadi kalau kita hitung ya, artinya apa? Per bidang tadi ya, per bidang 1 cm tadi itu tidak kurang dari 10 bintik. Artinya kalau bintiknya ada yang terlepas ya, terlepas misalnya kena benturan dari bola, ataupun karet bintiknya misalkan jaraknya terlalu lebar ya, itu tidak juga diperbolehkan dalam pertandingan ya. Terus tidak boleh juga terlalu banyak bintiknya, artinya terlalu rapat ya, terlalu rapat bintik itu sehingga dalam diameter 1 cm itu ya, artinya lebih dari 30 juga tidak diperbolehkan. Oke, selanjutnya yaitu 2.4.7, penutup raket harus digunakan tanpa perlakuan fisik. Nah ini ya, oke, ini penting untuk bahasan ya, bahasan kita. Penutup raket harus digunakan tanpa perlakuan fisik, kimia, atau perlakuan apapun lainnya. Nah, jadi teman-teman ya, ini penting sekali. Jadi yang dimaksud pada 2.4.7 ini biasanya karet bintik itu kan ada namanya karet proses. Nah, ini ya, ini untuk pengguna karet bintik proses ya. Untuk pengguna karet bintik proses ya, itu kan sudah ada perlakuan khusus, dicampur bahan kimia atau dicampur bensin ya. Terus juga dibuat bentuk-bentuk yang berbeda kadangkala ya, misalkan digunting-gunting ya, bintiknya itu kan biasanya digunting, ada yang panjang, ada yang pendek, digunting sehingga nggak rata ya. Nah itu tidak diperbolehkan, artinya sudah ada perlakuan ya, dibuat oleh orang tersebut, sudah dicampur bahan, itu namanya bintik proses. Nah yang bintik seperti itu memang tidak diperbolehkan dalam pertandingan ya teman-teman ya. Di penutupnya ya, di bagian penutup, sebelum dimulainya pertandingan dan kapan saja seorang pemain mengganti raketnya dalam pertandingan tersebut, pemain itu harus menunjukkan raket yang akan digunakan kepada lawan dan wasit, serta harus mengizinkan mereka untuk memeriksa raket tersebut. Nah, jadi ini penting teman-teman ya. Ya. Jadi biasanya sebelum pertandingan itu akan ada namanya proses pemeriksaan ya, pemeriksaan karet ya, bat ya, yang digunakan oleh pemain. Jadi kita memeriksa bat lawan ya, raket lawan juga memeriksa, dan juga dilihat oleh wasit. Nah di sana kita berhak untuk beradu argumen ya, protes seperti itu kalau memang karet yang digunakan oleh lawan itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada di ITTF. Nah itu kira-kira teman-teman, semoga dalam video ini bisa membuat pencerahan kita semua. Jika ada pendapat atau argumen yang berbeda ya, mohon di-sharekan ya di kolom komentar. Kita berbagi, semoga tenis meja semakin berkembang dan semakin maju. Salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.